Contoh Tambak Beras Jombang, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, perwakilan dari kelompok 7, mata kuliah Ilmu Jiwa Belajar, akan menjelaskan sedikit materi dengan judul Teori Belajar Deskriptif dan Preskriptif. Kesempatan kali ini, kami akan membahas apa saja yang ada di dalam teori belajar deskriptif dan preskriptif. Yang pertama, Pengertian teori belajar deskriptif dan preskriptif. Dan yang kedua, bagaimana perbedaan teori belajar deskriptif dan preskriptif. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan dari teori belajar deskriptif dan preskriptif. Dan yang terakhir, ada penerapan bagaimana pembelajaran yang ada di dalam teori belajar deskriptif dan preskriptif. Selamat menonton! Perkenalkan, nama saya Rindiani Nur Afifah, nomor induk mahasiswa 2001012088. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan perbedaan teori deskriptif dan teori preskriptif. Dan teori preskriptif dilahirkan oleh Bronner yang diakui para ahli intelektual sebagai peletak dasar pengembangan teori-teori pembelajaran. Bronner membagi teori menjadi dua, yaitu teori belajar dan teori pembelajaran. Kalau teori belajar itu deskriptif, kalau teori pembelajaran itu preskriptif. Jadi kalau teori belajar adalah mendeskripsikan adanya proses belajar, tetapi kalau teori pembelajaran adalah mempreskripsikan strategi atau metode pembelajaran yang optimal yang dapat merubah proses belajar. Perbedaan antara teori belajar dan teori pembelajaran. Teori belajar yang pertama bersifat deskriptif, mendeskripsikan proses belajar, menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi. Sedangkan teori pembelajaran bersifat preskriptif, mempreskripsikan metode pembelajaran yang tepat, sesuatu yang ada sebelum adanya fakta, sesuatu yang ada sebelum proses belajar terjadi, bukan ketika atau setelahnya. Teori belajar, dari segi peranan hanya ada satu jenis profesi, yaitu ilmuwan. Dan dari teori pembelajaran, dari segi peranan melibatkan tiga jenis profesi, yaitu ilmuwan, teknolog, dan teknisi. Teori belajar memiliki tujuan utama adalah menjelaskan proses belajar, dan dari teori pembelajaran memiliki tujuan utama yaitu menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Teori belajar, penitik beratan variabel pada penentu hasil belajar, dan teori pembelajaran, penitik beratan variabel pada pengaruh orang lain dalam proses belajar. Teori belajar dapat menjelaskan bagaimana harusnya kita belajar, sedangkan teori pembelajaran, pengontrolan variabel memudahkan dalam teori belajar. Halo, perkenalkan nama saya Ikvina Maslahah, NIM 200101214 dari kelas PAI 4G, akan menjelaskan materi, kelebihan, kekurangan dari teori belajar deskriptif dan preskriptif, dan penerapan bagaimana pembelajaran yang ada di dalam teori belajar deskriptif dan preskriptif. Kelebihan dari teori belajar deskriptif, yang pertama, proses belajar itu lebih terkonsep atau terjadwal, sehingga siswa itu dapat memahami materi yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua, mendorong siswa untuk mencari sumber-sumber pengetahuan dalam mengerjakan tugas, yaitu guru memberikan peluang kepada siswa untuk mencari sumber-sumber pengetahuan yang dari buku atau dari orang yang lebih paham dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, kelebihan dari teori belajar preskriptif. Yang pertama, pembelajaran itu lebih sistematis atau tersusun agar memiliki tujuan dan arah yang jelas. Yang kedua, pembelajaran itu memberikan motivasi agar terjadi proses belajar sehingga mengoptimalisasikan kerja otak siswa itu secara maksimal. Kemudian, kekurangan dari teori belajar deskriptif yaitu kurang memperhatikan segi psikologi dari anak. Kemudian ada
kekurangan dari teori belajar preskriptif, yaitu proses belajar ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian ada contoh penerapan dari teori belajar deskriptif dan preskriptif. Yang pertama, contoh dari teori belajar deskriptif. Seorang anak itu belajar dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang bagus pada ulangan pertamanya. Namun, di ulangan pertamanya dia itu gagal mendapatkan nilai yang bagus. Dalam hal ini, teori deskriptif itu menjelaskan atau berperan dalam menjelaskan hal apa saja yang harus dilakukan agar nilai anak tersebut di ulangan keduanya ini bagus. Di antaranya yaitu dia harus belajar lebih giat, ada materi yang belum paham atau belum jelas bisa ditanyakan kepada guru, atau juga memiliki seseorang yang bisa membantu dalam proses belajar, seperti halnya guru les, orang tua, atau bahkan juga bisa teman sebayanya yang lebih paham. Yang kedua, contoh dari teori belajar preskriptif. Seseorang guru yang melihat anak didiknya nilai ulangannya tidak memenuhi syarat, maka guru tersebut berusaha untuk mencari solusi yang tepat untuk siswanya agar mendapatkan nilai yang bagus, yaitu guru tersebut dengan senang hati memberikan motivasi kepada siswanya agar lebih giat dalam belajar. Lalu juga bisa mengajak siswanya agar belajar kelompok. Mungkin dengan belajar kelompok dia akan lebih paham. Lalu memberikan solusi atau motivasi yang membuat semangat belajar siswa tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.